Istri Sang Penguasa, Part 5. Part 5. Seren dan Angel masih berkeliling di mall. Seren, apa kamu tidak apa-apa? Kata Angel khawatir. Aku baik, baik saja. Tidak perlu khawatir, kata Seren dengan senyum yang dipaksakan. Bagaimana kalau kita makan saja? Saran Angel berusaha menghibur Seren. Baiklah, kita cari restoran di sekitar sini. Seren mengiyakan dan mereka berjalan menuju restoran yang tidak jauh dari sana di mana Judah dan temannya juga sedang berada di dalam restoran itu. Seren dan Angel berjalan masuk. Ketika berada di dalam, pandangannya tertuju kepada Judah yang sedang duduk di sofa dekat jendela dengan kaki yang disilangkan dan bersandar pada sofa. Judah tersenyum manis kepadanya dan menganggukkan kepala kemudian melambaikan tangan kepada Seren. Steve dan Mario berbalik menatap orang yang mampu membuat Judah melambaikan tangan. Mereka terkejut karena Judah melambaikan tangan pada seorang gadis. Jude, siapa dia? Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Tanya Mario heran. Dia Seren, cucu dari temannya kakek, kata Judah dengan nada tenangnya. Maksudmu, dia yang akan dijodohkan denganmu? Steve menimpali dan Judah hanya menganggukkan kepala mengiyakan. Seren, lihatlah dia melambaikan tangannya padamu. Apa kalian saling kenal? Tanya Angel yang cukup terkejut melihat Judah melambaikan tangan padanya. Dia pria yang dikenalkan kakek kemarin. Jawab Seren dengan tenang. Benarkah? Kamu serius? Kamu tidak bercandakan? Angel terkejut hingga membelalakkan matanya. Kamu ini kenapa? Sejak kapan aku suka bercanda mengenai pria? Tanya Seren yang heran dengan sikap Angel. Kamu tidak tahu siapa dia. Kamu benar tidak tahu siapa mereka bertiga itu. Angel memicingkan mata sambil menggelengkan kepala berkali-kali. Memangnya siapa dia? Aku hanya tahu dia cucu dari temannya kakek dan juga direktur baru di perusahaanku sekarang. Jawab Seren acuh tak acuh. Dia itu merupakan pengusaha muda berbakat yang begitu terkenal di luar negeri. Dia juga pewaris dari keluarga Kusuma. Dia dikenal dingin dan tidak mudah disentuh. Dia sangat pandai dalam berbisnis. Angel menjelaskan dengan penuh kekaguman. Benarkah? Dia seterkenal itu. Tapi bagaimana bisa aku tidak mengenalnya sama sekali? Kata Seren sedikit heran. Itulah kamu. Kamu tidak pernah peduli terhadap pria. Sudahlah, ayo kita temui mereka. Ajak Angel sambil menarik tangan Seren dan mereka berjalan mendekati meja Judah. Hai, rupanya kamu juga berada di sini. Kata Seren ketika sudah tiba di meja Judah. Ya, kami sudah lama tidak bertemu. Jadi kami memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama. Kata Judah menjelaskan sambil bergeser dari duduknya agar Seren duduk di sebelahnya. Perkenalkan, ini kedua teman baikku. Katanya kemudian memperkenalkan Steve dan Mario. Halo, saya Steve dan saya Mario. Kata mereka bergantian. Hai, aku Seren dan ini temanku, Angel. Seren memperkenalkan dirinya juga Angel. Kalian mau pesan apa? Tanya Judah kepada Seren sambil melambaikan tangan kepada pelayan. Aku pesan caramel macchiato. Aku pesan latte. Seren dan Angel memesan bergantian. Steve dan Mario terus memperhatikan Seren. Judah diam saja menikmati kopi miliknya. Kenapa kalian terus saja menatapku? Tanya Seren yang merasa heran dengan pandangan Mario dan Steve padanya. Tidak ada. Hanya saja, kami heran. Bagaimana bisa kamu menaklukkan si gunung es ini hanya dengan sekali pertemuan saja? Kata Steve dengan nada bicara yang santai. Seren menoleh kepada Judah yang saat ini tengah menikmati kopinya seakan tak ada apapun. Angel pun terus menatap heran pada Judah. Pria ini benar bersikap dingin. Biarpun temannya sendiri mengatakan hal seperti itu di hadapannya, dia masih saja bersikap acuh tak acuh. Pikir Angel, mereka semua menghabiskan waktu bersama hingga larut malam. Apa kalian membawa kendaraan? Tanya Judah dengan wajah datarnya. Aku membawa mobil sendiri. Terima kasih. Kami permisi dulu. Kata Seren acuh tak acuh dan mulai beranjak pergi bersama Angel meninggalkan ketiga pemuda tampan itu. Seren, bagaimana pendapatmu tentang Tuan Judah? Tanya Angel ketika mereka sudah berada dalam mobil. Entahlah. Aku tidak tahu. Tapi entah kenapa, aku merasa aman berada di dekatnya. Kakek memintaku untuk segera menikah dengannya.
Jawab Seren sambil tetap fokus mengemudi dan sesekali menoleh pada Angel. Baguslah kalau begitu, kurasa. Sikapnya padamu juga cukup baik. Seren mengernyitkan dahi mendengar perkataan Angel. Cukup baik, kamu tidak salah. Dia yang bersikap acuh tak acuh itu kamu bilang cukup baik. Iya Seren. Kamu tidak bisa melihat tatapan matanya kepadamu itu berbeda. Tatapannya cukup lembut meskipun sikapnya acuh tak acuh. Dia selalu mencuri pandang darimu. Angel begitu antusias bercerita. Entahlah aku tidak peduli. Sementara itu di kediaman Atmaja, Budi Surya Atmaja dan Rizka, ibu tiri Seren tengah duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi. Selamat malam Mah. Pah. Sapa Siska yang baru kembali setelah menghabiskan waktu bersama Riko. Selamat malam sayang. Kamu dari mana saja? Kata Rizka kepada putrinya. Aku baru pulang dari mall bersama Riko. Jawab Siska sambil duduk di sebelah ibunya. Mah, Pah, apa kalian tahu aku tadi bertemu dengan siapa? Memangnya siapa yang telah kamu temui? Tanya Budi kepada Friska. Aku bertemu dengan Seren. Sudah lama sekali kita tidak bertemu dengannya. Aku sangat merindukan dia. Bisakah kita mengundangnya pada acara pertunanganku? Petik 2. Friska berkata dengan antusias membuat Budi dan Rizka terkejut. Apa katamu? Kamu bertemu Seren. Untuk apa kamu masih bersikap baik kepadanya setelah apa yang dilakukan padamu? Dia telah mencoba mencelakaimu dan berkali-kali dia berusaha memfitnahmu di depan papa. Kata Budi yang emosi mendengar nama anaknya sendiri. Tidak usah kamu sebut. Sebut lagi nama dia di hadapan papa. Papa tidak ingin mendengar namanya lagi. Petik 2. Kata Budi sambil berdiri dan hendak meninggalkan mereka. Tapi Pah dia juga anak papa. Lagi pula aku sudah memaafkan dia. Mungkin saja setelah papa bertemu dengannya, papa bisa menerimanya lagi. Petik 2. Friska memohon membujuk Budi. Terserah kalian saja. Budi yang sejenak menghentikan langkahnya kini kembali berjalan menaiki tangga menuju kamarnya. Friska, apa yang kamu rencanakan sebenarnya? Kenapa kamu ingin mengundang anak sialan itu ke pesta pertunanganmu? Tanya Rizka setelah Budi menaiki tangga. Mama tenang saja, aku tidak akan membiarkan hubungan mereka membaik. Justru aku akan membuat hubungan ayah dan anak itu semakin hancur. Jawab Friska dengan senyum penuh kelicikan di wajahnya.